Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin kepada ketua kelas, siapa di sini ketua kelas? Ya Bu. Oke, Dela silakan. Marilah teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini ada yang mau masuk? Masuk semua Ibu. Oke, cek satu-satu ya. Aisyah, Hadir. Dela, Hadir Bu. Duyanti, Hadir Bu. Hilma, Hadir. Mira, Hadir. Dinda, Hadir Ibu. Gina, Hadir. Amira. Hadir Ibu. Oke, ada semua. Sebelumnya sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, untuk materi kita hari ini yaitu berkaitan tentang sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, ada yang ingat materi sebelumnya apa? Hilma dulu. SPLDV Ibu. Oke, adalah. Sama Ibu. Oke, benar sekali. Materi kita sebelumnya adalah SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Nah, kan kita udah belajar SPLDV. Nah, apa itu persamaan linier? Mira? Jadi persamaan yang itu punya pangkatnya itu paling tingginya 1. Oke, ada lagi? Adi? Persamaan yang mempunyai tanda tunggal. Oke, benar sekali. Apa yang disebutkan Adinda dan juga Mira itu benar sekali. Jadi, persamaan linier adalah persamaan yang mengandung variabel berpangkat 1 atau juga dapat diartikan sebagai persamaan berderajat 1 atau sama dengan persamaan linier satu variabel. Nah, untuk bentuk umumnya di sini ada persamaan linier satu variabel itu ada AX ditambah B sama dengan 0. Lalu ada persamaan linier dua variabel yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Lalu untuk persamaan linier tiga variabel yang akan kita pelajari itu ada bentuk umumnya AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelumnya itu kan kita ingin mengingat terlebih dahulu untuk materi SPLDV sebelumnya. Materi SPLDV itu terdiri atas beberapa persamaan linier dua variabel yang saling berkaitan. Nah, bentuk umumnya itu ada AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah CY sama dengan E. Pada SPLDV kita memiliki beberapa metode. Ada yang ingat? Dela? Metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Oke, benar sekali. Apakah ada yang jawaban lain? Sama Ibu. Oke, betul, metode grafik. Namun untuk di persamaan linier mungkin kita jarang menggunakan metode grafik. Namun untuk di pertidaksamaan kita menggunakan metode grafik. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini kita akan berfokus ke metode substitusi. Jadi untuk SPLDV metode substitusinya, dalam metode substitusi kita dapat mencari nilai X atau nilai Y bebas dapat menggunakan persamaan mana yang dioperasikan terlebih dahulu. Misal nih, di sini ada dua, persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 ada min X ditambah Y. Ini kelihatan di angka dia. Min X ditambah Y sama dengan 70. Untuk persamaan 1 dan persamaan 2, 2X min Y sama dengan 30. Nah, ini adalah contoh sistem persamaan linier dua variabel. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya pada SPLDV? Pertama, dari dua persamaan itu kita cari nilai X sehingga caranya kita mengubahnya Y dalam bentuk variabel X terlebih dahulu. Ini contohnya pada persamaan satu tadi. Persamaan satu tadi ada min X ditambah Y
Kemudian kita substitusikan nilai Y ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu ada 2X dikurangi Y sama dengan 30. Y-nya kita ubah menjadi 70 ditambah X, sehingga dapat dihasilkan X dikurangi 70 sama dengan 30, sehingga X itu sama dengan 30 ditambah 70 atau X sama dengan 100. Setelah itu substitusikan nilai X-nya ke persamaan Y sama dengan 70 ditambah X, itu sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan 170. Nah, untuk SPLDV lama penyelesaiannya seperti ini. Nah, oke, sebelumnya kita tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah berdiskusi secara kelompok mengenai masalah yang berkaitan dengan SPLDV secara bertahap, siswa dapat menggunakan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam masalah kontekstual dengan benar. Nah, jadi sistem pembelajaran kita hari ini adalah sistem diskusi kelompok ya. Nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang bakal Ibu beri. Nah, ini SPLDV atau sistem persamaan linear 3 variabel terdiri atas beberapa persamaan linear 3 variabel. Pertama ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, di sini ada 0 juga. Jika D1, D2 dan 3-nya itu sama dengan 0, dia SPLDV homogen. Dan jika D1, D2, D3-nya tidak bernilai 0, itu SPLDV-nya non homogen. Nah, kira-kira kalau misalkan apakah mereka memiliki langkah-langkah yang sama jika diselesaikan menggunakan substitusi? Jawabannya iya. Jadi mau dia homogen, mau dia non homogen, dia dapat diselesaikan dengan langkah yang sama dalam menyelesaikan penyelesaian SPLDV-nya. Nah, penyelesaian SPLDV dapat diselesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, dan juga gabungan keduanya. Itu hampir sama dengan SPLDV. Dan langkah-langkah juga sama dengan SPLDV. Makanya itu tadi dijelaskan di awal terlebih dahulu mengenai langkah-langkah penyelesaian SPLDV. Di sini ada contoh soal gunakan metode substitusi untuk menentukan penyelesaian SPLDV. Yang pertama ada 2X ditambah 3 ditambah Z sama dengan 6, ada X ditambah 4 ditambah 3Z sama dengan 13, dan ada 4X dikurangi ditambah 2Z sama dengan 12. Untuk penyelesaiannya, yang pertama untuk persamaan pertama. Nah, kalau yang di contoh soal untuk SPLDV tadi kan kita ingin mencari Y-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalau di sini kita pertama cari dulu Z-nya sama dengan berapa dengan mengambil persamaan yang pertama. Kenapa menggunakan persamaan yang pertama? Karena di sini Z-nya cuma 1, dia tuh 1Z, bukan 2Z. Kalau dia 2Z, bentuknya itu nanti bakal sulit untuk dioperasikan. Jadi kita mencari persamaan yang paling gampang untuk dioperasikan sehingga memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan SPLDV ini. Didapatlah Z-nya sama dengan 6 dikurang 2X dikurang 3Y. Ini menjadi persamaan keempat. Lalu persamaan keempatnya kita substitusikan ke persamaan kedua. Itu seperti tadi biasa aja kayak misal nih, jika diketahui Z-nya di sini di persamaan 4, kita substitusikan aja ke Z di persamaan 3, sehingga akan dioperasikan, akan menghasilkan X sama dengan 1 dikurang Y yang akan menjadi persamaan kelima. Lalu di persamaan kelima kita substitusikan kembali ke persamaan keempat. Nah, persamaan kelima tadi kan Z sama dengan 6 dikurang 2X dikurang 3 persamaan keempat tadi kan ada Z sama dengan 6 dikurang 2X dikurang 3Y. Dan pada persamaan 5 kita mendapatkan nilai dari X, sehingga kita substitusikan dan akan menghasilkan Z itu sama dengan 4 dikurang Y yang menjadi persamaan 6. Nah, persamaan selanjutnya substitusikan persamaan 5 tadi ke persamaan ke-6. Dalam persamaan 5 dan juga persamaan ke-6 tadi ke persamaan ketiga. Jadi sekarang kita udah mendapatkan nilai dari X, kita juga mendapatkan nilai dari Y. Sekarang kita mencari nilai dari kita tadi udah mendapatkan nilai dari X dan juga Z. Sekarang kita harus mencari nilai dari Y. Sama seperti tahap sebelumnya, kita mensubstitusikan saja semuanya dan dioperasikan secara biasa aja seperti kita mengoperasikan matematika pada umumnya. Ini akan menghasilkan Y itu sama dengan 0. Nah, karena kita udah dapat nih satu yang memiliki hasil Y yang benar-benar hasil mutlak ya sama dengan Y sama dengan 0, sehingga substitusikan Y sama dengan 0 ini ke persamaan 5 dan juga 6. Karena di persamaan 5 tadi kan kita udah dapat X
X-nya sama dengan berapa, Y-nya sama dengan berapa, Z-nya sama dengan berapa. Jadi tinggal kita substitusikan. Sehingga X-nya itu didapat sama dengan 1 dan Z-nya itu didapat sama dengan 4. Jadi penyelesaian SPLTV tersebut adalah X1, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 4. Nah, di sini ada permasalahan kontekstual yang biasanya kita temukan di kehidupan sehari-hari. Ibu Yanti membeli 4 kilogram tepung, 2 kilogram daging, dan 1 kilogram udang dengan harga 305.000. Ibu Eka membeli 3 kilogram telur dan 1 kilogram daging dengan harga 131.000. Ibu Putu membeli 3 kilogram daging dan 2 kilogram udang dengan harga 360.000. Nah, jika Ibu Aliza membeli 3 kilogram telur, 1 kilogram daging dan 2 kilogram udang, berapa sih harga yang harus dia bayar? Nah, permasalahan ini kita dapat menggunakan penyelesaian langkah-langkah SPLTV. Oke. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi SPLTV tadi? Belum ada Ibu. Oke, karena belum ada, kita lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ini. Ibu akan kembalikan ke LKPD sesuai apa yang Ibu sampaikan dari awal, bahwasanya kita akan membaginya jadi 3 kelompok ya. Boleh untuk membaginya secara acak? Mungkin hitung ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu. Dimulai dari Aisyah? 1, 2, 3, 2. Nah, pokoknya yang dapat 1 di sebelah sini, yang dapat 2 di sebelah sini, dan yang dapat 3 di sebelah sini. Boleh guys? Kelompok 2. Terima kasih Ibu. Oke, dalam LKPD ini udah ada langkah-langkah penyelesaiannya. Silakan untuk diselesaikan sesuai langkah-langkah yang diberikan. Baik Ibu. Oke, jadi ada langkah-langkahnya ya. Bisa disesuaikan sama langkah-langkahnya aja. Apakah ada kesulitan, Aisyah? Gimana Bella? Dan teman-teman? Ada kesulitan kah? Yanti sama Dinda, apakah ada kesulitan? Silahkan dikerjakan ya. Oke, apakah semuanya sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, kita bahas sama-sama ya. Mungkin dari salah satu kelompok ada yang ingin menjawab di papan tulis? Oke, silakan. Aisyah. Ya, dari sini. Ini nggak perlu bikin tabelnya langsung. Sudah Ibu. Oke, coba dijelaskan dulu Aisyah. Oke, jadi Yang lain tolong didengerin ya Aisyahnya. Oke, jadi teman-teman, di sini kan Ibu Rianti itu membeli telur 5 kg, terus dagingnya 22 kg, sama udang 1 kg. Sedangkan Bu Eka itu membeli telurnya 3 kg, dagingnya 1 kg, dan juga Bu Putu itu membeli daging, udang, dagingnya 3 kilo sama udangnya 2 kilo. Ibu Putu itu nggak membeli telur, sedangkan Bu Eka itu tidak membeli udang. Di sini harganya bisa dilihat 305.000, 131.000, dan 360. Bisa teman-teman masukkan di persamaan yang tadi, di mana ini telur kita misalkan sama X, daging kita samakan dengan Y, dan udang itu sama dengan Z. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya telur itu kan 5 kilo. Jadi 5X karena dia 5 kilo telur, ditambah 2Y karena 2 kilo daging, ditambah Z karena 1 kilo udang. Harganya di sini 305.000. Nah, setelah itu di sini kan kita tahu nih harga yang lainnya berapa, tinggal kita masukkan ke sini. Jadi hasilnya X plus 43.000. Ini menjadi persamaan selanjutnya. Begitupun
bisa kita masukkan seperti ini nilai dari telur, terus ini nilai dari dagingnya. Karena dia tidak ada udang, maka dia tidak ada Z-nya, jadi ini nilainya. Sedangkan ibu putu itu hanya membeli daging dan juga udang, dia tidak membeli telur. Ini salah teman-teman, ini Y, karena dia membeli daging, tidak membeli telur. Nah, jadi bisa teman-teman lihat perbedaan antara ketiganya. Kalau yang ini lengkap semua, ada semua, ini tidak ada Z dan ini tidak ada X. Ini untuk nilainya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan X, mendapatkan Y dan mendapatkan Z, dapatlah kita hasilnya. Kita langsung masukkan saja di persamaan, terserah ke persamaan berapa kita hasilkan dari persamaan 1, 2, dan 3. Nilai X, Y, dan Z-nya, maka kita dapatkan 251.000. Begitu teman-teman. Oke. Apakah ada yang ditanyakan semuanya? Sudah jelas Ibu. Oke. Kasih apresiasi dulu untuk Aisyah. Oke, karena pembelajaran kita udah selesai, di sini Ibu ingin memberikan satu soal evaluasi yang sebelumnya kan kalian menyelesaikannya dengan cara berkelompok ya. Untuk sekarang itu diselesaikan secara individu. Untuk soalnya itu ini aja. Oke, jadi di sini terdapat soal tentukan nilai X, Y, dan Z jika diketahui persamaan satunya 2X ditambah 5 Y ditambah 4 sama dengan 25. Persamaan kedua ada X ditambah 2 Y dikurang 3 sama dengan 1, dan persamaan ketiga ada 3X dikurang 4 Y ditambah 69 sama dengan 3. Silakan dikerjakan secara individu dan dikumpulkan di ini. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke, sana dikumpul. Sampai ini. Ya, sama sampai ini juga ya. Ini Ibu. Sama-sama Ibu. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, apakah di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Ibu. Oke, Dela, silakan. Suatu persamaan ini ya dapat diselesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, dan campuran, baik itu persamaan linear 2 variabel maupun 3 variabel, itu sama juga metodenya. Oke, benar sekali. Nah, kalau kita pembelajaran kita hari ini benar-benar sudah selesai, Ibu di sini memberikan satu tugas yang bisa dikerjakan di rumah. Silakan buka bukunya di halaman 30 di nomor 1. Silakan dikerjakan di rumah dan akan kita bahas minggu depan. Nah, sebelum kelas ditutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kalau ke kelas silakan berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, cukup pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu keluar, Ibu ada gift buat kalian.